Ini yang gembleng, ada yang mengalami kesulitan. Ada yang mengalami kesulitan nggak yang gembleng ini? Ada? Sebenarnya ada, cuma kan sudah selesai. Maksudnya? Maksudnya kan dalam gembleng itu memang sulit, tapi sudah dialami kan sudah katanya sudah malah lebih nyaman. Hingga malam ini ada yang masih mengalami kesulitan. Ada enggak? Yang gembleng ini, yang gembleng. Ayo yang gembleng ini. Ada? Enggak ada. Yang lain bagaimana? Yang lain kok diem aja? Bagaimana jenengan, bagaimana itu? Maksudnya begini itu bagaimana? Nah, mengalami kesulitan. Kurasa nggak ada yang dirasain. Kalau kalian tuliskan ya memang ya ini ada reaksinya. Jadi apa itu tidak ada reaksi. Nah, jenengan ini sebenarnya kurang sehat apa ya? Panjenengan ini kurang sehat aslinya. Ada keluhan apa panjenengan? Keluhan di dada saya banyak sekali. Buang air kecil susah. Buang air besar susah. Terus makan mau. Tapi buangnya enggak mau. Buangnya susah. Apalagi keluhannya apa panjenengan itu? Pernah periksa ke dokter? Kalau dulu waktu ada gula. Katanya kadar gulanya tinggi. Kadar gulanya tinggi. Waktu periksa ke dokter. Terus setelah itu nggak pernah periksa lagi. Cuma setiap harinya merasakan keluhan seperti itu, susah buang air kecil, susah buang air besar gitu. Kalau buang air kecilnya yang kurasakan itu mungkin dari dulu. Dari dulu itu buang air itu sepertinya nggak mau habis. Tapi kalau buang air besarnya baru ini. Nah, terus efek di raga bagaimana? Efeknya di raga bagaimana? Katanya kalau tidur itu nggak nyaman lah. Bentar-bentar mau buang air kecil, bentar-bentar mau buang kecil. Kalau buang air kecil nggak lancar. Ya lama sekali. Jadi efeknya hanya tidur nggak nyaman saja. Nggak ada rasa sakit di raga atau gimana gitu. Maksud saya nggak ada. Ibarat katanya jadi terganggu. Terganggu. Lah terus selama mengikuti laku gembleng ini mengalami kesulitan apa tidak? Itu saja seperti nggak merasakan ini pun jantungnya seperti ada tinggal sama ada jadi ya itu sudah mau apa
Ini nggak kedengeran ya. Nggak terasa, bukan nggak kedengeran ya. Rasa ya. Yang lainnya mengalami kesulitan nggak? Iya, Pak. Waktu kata sama itu, Pak. Waktu kalau diam itu apa, nanti kalau sudah bilang segitu langsung sakit, tidak bisa ditahan. Kalau bisa nahan kan enggak goyah, enggak apa biarpun lama. Di patrapnya juga seperti itu, di samadinya juga seperti itu. Di samadinya. Diam itu. Yang lain ada kesulitan enggak? Kalau ada kesulitan jenengan harus ngomong loh ya. Saya udah berulang-ulang kali loh. Kalau ada kesulitan ngomong, tanya, jangan diam aja. Apalagi saya ngasih kesempatan untuk bertanya. Kalau panjenengan enggak mau nanya, yaitu rugi jenengan sendiri. Lawang ada yang membimbing langsung enggak mau nanya, apalagi pas ditanya. Pikiran saya kurang lumrong. Pinginnya saya itu menemukan. Panjenengan sampai di tahap berapa? Tahap keempat, manunggal jati. Sudah berapa kali melakukan manunggal jati? 2 kali. Baru 2 kali. Masih beradaptasi panjenengan. Yang penting ikuti apa yang dimotivasikannya. Yang lain ada enggak? Saya lagi saya itu kalau lama lagi guru itu namanya dibahas ini. Katanya ada rencana. Kalau itu bukan kesulitan, saya itu nanyanya kesulitan. Ya, itu bukan kesulitan. Kalau yang panjenengan keluhkan itu proses, bukan kesulitan. Itu proses. Lah, proses itulah yang kalau panjenengan mau menerima, bisa membersihkan raga panjenengan, bisa memurnikan laku panjenengan. Lah, tinggal panjenengannya, raganya mau bersih apa tidak, lakunya mau murni apa tidak. Kalau mau bersih, mau murni, ya panjenengan harus mau. Gitu loh. Diproses itu harus mau. Dan itu bukan kesulitan. Saya itu nanyanya kesulitan. Ada kesulitan enggak? Kalau proses saya enggak pernah nanya. Proses siapapun, kalau proses ya memang seperti itu. Namanya proses. Gitu. Kalau panjenengan duduk, sementara panjenengan masih pemula, enggak ada proses apapun, itu malah aneh. Nah, panjenengan sedang melakukan sesuatu kok nggak dapat apa-apa. Gitu. Itu jadi wajarnya, logikanya, begitu mulai belajar langsung ada reaksi. Nah, reaksi ini beraneka ragam. Ada kalanya enak, ada kalanya tidak enak. Itulah proses. Kalau soal proses, saya nggak pernah bertanya. Jadi mau sakit, mau jungkel, mau apa ya, namanya proses memang seperti itu. Dipikir ya selesai, tidak dipikir ya selesai. Itu proses. Nah, kalau sama-sama bisa menyelesaikan, pilih mana? Sama-sama bisa menyelesaikan. Dipikir ya selesai, tidak dipikir ya selesai. Ayo, kalau sama-sama selesai, pilih mana? Pilih nggak usah dipikir, nggak capek kan? Itu namanya proses. Kalau proses itu bukan kesulitan. Semua pelaku yang masih pemula di dalam pembelajaran itu mengalami semua, bukan cuma panjenengan. Semua mengalami. Tapi kalau patrap samadhinya dihentikan, ya selesai. Gitu. Itu terjadi hanya ketika kita melakukan patrap samadhi saja. Lah dari situ kan seharusnya kita bisa menyimpulkan, oh berarti ini proses. Nyatanya kalau patrap samadhinya dihentikan, selesai. Kan? Nah iya.
Itu terjadi hanya ketika kita patrap samadhi saja. Artinya di situ kita sedang diproses. Kenapa harus diproses? Karena seluruh masa lalu kita itu nggak ada yang berkesadaran. Nah, karena kelakuan-kelakuan semua di masa lalu kita itu tidak berkesadaran, kan akhirnya jadi sampah di situ. Nah, sampah ini kan harus dibersihkan. Soalnya mau menuju suci kan, nggak mungkin kita mau menuju suci sambil bawa sampah. Itu bahasa saya, mau bahasa yang ekstrim. Kalau bahasa yang ekstrim kan jadi dosa. Nah, mau menuju suci masa bawa dosa? Itu bahasa ekstrimnya. Saya mengatakan sampah, ya. Kalau proses itu bukan kesulitan. Nah, kalau kesulitan seperti yang ditanyakan sama kadang kita dari Medan tadi, dari Medan ya. Nah, kadang kita dari Medan tadi, itu namanya kesulitan, ya bukan proses. Kalau yang panjenengan katakan itu namanya proses, bukan kesulitan. Nah, dan ketika diproses, kan panjenengan sudah diberi motivasi bahwasanya sikap dan sifatnya wahyu pancagaib adalah wahyu pancalaku atau iman, kan? Lah, jenengan masih ingat enggak apa saja itu pancalaku? Saya nanya ke sana. Ingat enggak? Ingat enggak? Nah, kalau sudah seperti itu, ketika panjenengan mengalami kakinya sakit, mau ngapain? Menerima. Bukan menerima. Jublek meneng ora iso apa-apa. Kalau menerimanya kan sudah, ya? Sudah pasrah sama Maha Suci, menerima keputusan Maha Suci dan mempersilahkan kuasanya Maha Suci. Nah, kalau sudah begitu, ora iso apa-apa toh? Jublek meneng ya. Arep sikile lara boyo. Nah, itu. Yang lain ada yang mengalami kesulitan, bukan proses loh yang saya tanya ya, kesulitan. Nah, ada? Ada enggak yang mengalami kesulitan? Yang gembleng ini, jangan diam aja. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Kalau ada, katakan ada. Jangan diam. Supaya antara panjenengan dengan saya itu terjalin sebuah komunikasi baik gitu loh maksudnya. Jadi kalau saya nanya ada yang mengalami kesulitan, kalau nggak ada ya katakan tidak ada Pak. Kalau ada yang mengalami kesulitan ya katakan ada Pak. Nah, terus tanyakan apa yang menjadi kesulitan. Jadi kalau ditanya itu jangan diem. Saya mohon banget jangan diem kalau ditanya. Nah, kalau saya nanya jenengan diem, saya seperti orang gila. Saya seperti orang gila. Apa menurut panjenengan saya menakutkan? Berarti kalau kesulitan tidak ada ya? Kecuali kadang kita yang dari Medan sama Madura tadi ya. Iya. Kenapa panjenengan mengalami kesulitan itu? Karena saya perhatikan duduk samadinya panjenengan tidak mendukung. Ya. Duduk samadinya panjenengan tidak mendukung. Padahal kemarin malam kan saya sudah ngungkap itu. Kemarin malam kan sudah saya ungkap. Waktu kadangan itu. Nah, kalau panjenengan ingin bisa klimak di dalam samadhi manunggal jati, dukunglah dengan keadaan jiwa raga panjenengan. Ya. Jadi jiwa raga panjenengan harus mendukung. Harus mendukung seperti yang saya sampaikan kemarin malam itu loh. Masa udah lupa? Kemarin malam. Nah iya. Ya kan? Nah,
Nah, kalau tubuh panjenengan tidak mendukung, ya panjenengan hanya dapat capek aja. Duduk sampai berjam-jam, tapi capek. Karena apa? Karena posisi jiwa raganya tidak mendukung. Selain itu ada apa? Ada kesulitan lain? Ada kesulitan lain selain itu? Ada nggak? Panjenengan yang dari Medan. Nah. Ada nggak? Selain itu kesulitannya ada nggak? Panjenengan ada nggak? Selain itu kesulitannya? Nggak ada. Yang lain ada nggak? Nggak ada. Untuk yang manunggal jati sudah paham ya? Sudah paham. Kemarin kan saya sudah ngungkap itu, ya, sudah paham. Nah, harusnya dilakukan. Kalau sudah paham, harusnya dilakukan ketika panjenengan melakukan patrap samadhi manunggal jati. Jangan berhenti di paham saja. Kadangan kita malam ini, saya akan khusus mengungkap tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam patrap samadhi manunggal jati. Untuk yang belum sampai di tahapan patrap samadhi manunggal jati, saya mohon pindah ke sebelah sini. Dan yang sudah di dalam tahapan patrap samadhi manunggal jati, pindah di sebelah sana. Ya, nanti yang belum di tahapan geser lagi ke sini. Ini saya geser ke sini. Ini kan masih luas ini. Nah, mulai dari tengah ini. Sudah jenengan sudah benar di sana Pak Medan. Udah benar di sana. Nah, geser-geser lagi Masnya itu, geser-geser lagi ke sini. Nanti untuk yang belum di tahapan patrap samadhi manunggal jati, memperhatikan ya, memperhatikan. Bapaknya maju ke sini biar bisa ngelihat saya. Maju, jangan sembunyi di situ. Kalau saya ngasih contoh peragaan nanti jenengan nggak bisa ngelihat saya kalau sembunyi. Ya, enggak, kalau perempuan ke sana. Tapi enggak deng, bener di situ Bu. Jenengan maju sana. Ini jenengan di sini Bu. Mbaknya pindah ke sini. Pindah di sini. Lewat sini aja enggak apa-apa, lewat sini. Nah, sini. Coba yang lain yang sudah tidak manekung maju ke sini. Semua. Mas Joko kemana Mas Joko? Mas Joko kemana Mas Joko? Maju situ. Jangan maju di sini loh Mas, geser lagi sini. Itu makanannya di snacknya dimajukan, snacknya dimajukan. Nah, bisa 2 sap kan di situ. Nah, bisa 2 sap. Nah, nanti tidak lama lagi pesanggrahannya akan lebih luas, jadi nggak umpel-umpelan seperti ini nanti.
Dua sap, maju lagi ke sini. Maju lagi terus maju sini, maju. Jangan takut, ayo maju terus, maju, jangan takut. Ngapain takut? Tadi ditanya apa wong edan baku menakutkan, katanya enggak. Itu kok jenengan perilakunya gitu, seperti ketakutan ngadepin saya. Mana ibu-ibu tadi itu? Ih, sini ngapain jenengan jubel di situ? Sini. Ya. Apa itu mulane ke cekel sih kok. Enggak anteng boleh nih aku. Mas Darobi sana, minggir sana. Berikut ini adalah rahasia-rahasia, titik-titik rahasia, titik-titik penting di dalam Patrap Samadhi Manunggal Jati. Dikarenakan Patrap Samadhi Manunggal Jati itu adalah sesungguhnya adalah sebuah kemanunggalannya, sebuah kemanunggalan antara manusia hidup dengan alam semesta seisinya. Jadi Manunggal Jati itu bukan sesuatu yang main-main gitu loh. Ya. Nah, dalam keadaan Manunggal Jati berarti antara makhluk dengan Tuhan itu nggak ada bedanya. Karena apa? Karena makhluk dan Tuhan itu jadi satu kesatuan. Ya, jadi satu kesatuan. Lah, sebab karena itu di dalam prakteknya Patrap Samadhi Manunggal Jati itu dibutuhkan stamina yang fit. Ya. Karena apa? Karena praktek Patrap Samadhi Manunggal Jati itu dibutuhkan energi full. Kalau energinya ndak full, ndak akan mampu di sini. Karena apa? Karena kita melayani Tuhan di sini. Manusia melayani Tuhan, makhluk melayani Tuhan. Mana mampu? Kalau energinya tidak full. Jadi di dalam praktek Patrap Samadhi Manunggal Jati itu menggunakan energi full. Agar supaya energinya bisa full dibutuhkan stamina yang fit, stamina yang sehat gitu loh maksudnya. Stamina yang mendukung. Jadi kalau staminanya tidak mendukung, berusahalah untuk istirahat dengan sangat rileks dan lama. Patrap Samadhi Manunggal Jati untuk yang sedang gembleng, ya, karena waktunya hanya malam, waktu yang mendukung, dalam satu malam hanya bisa melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati 2 kali saja. Tidak apa-apa, itu tidak masalah. Atau 1 kali saja, tidak masalah. Yang penting samadhi panjenengan itu berjam-jam. Itu yang terpenting. Karena apa? Karena makhluk melayani Tuhan, maka Tuhan adalah segalanya. Jadi Patrap Samadhi Manunggal Jati itu dibutuhkan waktu yang teramat sangat lama. Lah, di dalam waktu yang amat sangat lama ini, artinya kita harus lama sebagai satrio sejati, sejatine satrio. Menjadi satrio sejati, sejatine satrio, berarti ini harus dengan waktu yang sangat lama. Lah, satrio sejati, sejatine satrio itu tegas, tegak. Itu satrio sejati, sejatine satrio. Nah, kalau nunduk itu bukan satrio sejati, sejatine satrio. Bungko itu bukan satrio sejati, sejatine satrio. Sejatine satrio, satrio sejati itu tegak, tegas, tegap, gagah. Ini dalam waktu lama. Karena apa? Karena sedang menghadapi Tuhan. Agar supaya Tuhan manunggal dengan kediriannya.
Untuk saudara-saudari kita yang berprofesi sebagai akabri, paham seperti apa sih satrio sejati, sejati ini satrio itu, paham dia. Nah itu kalau di dalam pelajaran akabri, dungku aja kena tendang kan. Untungnya Tuhan itu tidak seperti komandannya abri. Kalau Tuhan itu mirip atau sama dengan komandan abri, sampai deglek gini aja langsung ditampar, bungkuk sedikit tendang kan. Karena itu bukan sikapnya seorang abri. Lah, satrio sejati, sejatinya satrio, ini mirip-mirip dengan perilakunya seorang akabri. Gagah, tegas. Nah, ini dalam waktu lama. Karena apa? Karena sedang melayani Tuhan, sedang berhadapan dengan Tuhan. Itu adalah patrap samadhi manunggal jati. Jadi dibutuhkan stamina yang sehat karena akan menggunakan energi full. Dalam satu malam melakukan patrap samadhi manunggal jati 1 sampai 2 kali saja itu bukan masalah. Yang terpenting samadhi panjenengan itu berjam-jam. Untuk apa melakukan patrap samadhi manunggal jati 5 kali, 10 kali dalam semalam, tapi semedinya hanya 1 menit. Belum dapat apa-apa itu. Berhadapan dengan Tuhan aja belum. Kalau diibaratkan orang bertamu, tok tok tok, assalamualaikum, tuan rumahnya lo belum buka pintu, jenengan sudah pergi. Bisa digambarkan seperti itu. Itu adalah manunggal jati. Diri kita sebagai manusia hidup yang menjadi gambaran kenyataan wujud Tuhan itu terdiri dari 7 elemen atau 7 dimensi atau 7 partikel. Oh, banyak lagi itu, istilah-istilah lainnya itu banyak lagi. Namun yang paling sederhana, tubuh kita atau diri kita sebagai manusia hidup yang menjadi gambaran kenyataan Tuhan itu memiliki 7 lapisan. Nah, ini paling sederhana. 7 lapisan. Masing-masing lapisan sebagai berikut. Bulu, kulit, otot, darah, daging, tulang, dan sumsum. Itu diri kita, tubuh kita. Ya, tubuh kita. Organ tubuh kita juga sama. Organ tubuh kita sebagai manusia hidup yang menjadi gambaran kenyataan wujud Tuhan juga memiliki 7 organ inti. Pertama, jantung, paru-paru, hati, lambung, ginjal, liver, dan usus. Ini 7 organ inti kita. Jiwa kita juga sama, memiliki 7 partikel, 7 lapisan, atau 7 kundalini, atau 7 cakra. Nah, atau 7 cakra. Yang pertama, cakra otak. Yang pertama, cakra otak. Yang kedua, cakra nang. Yang ketiga, cakra ning. Yang keempat, cakra jantung. Yang kelima, cakra neng. Yang keenam, cakra nung. Dan yang ketujuh adalah
cakra kelamin. 7 yang sudah saya sebutkan tadi dan 7 yang saya sebutkan keduanya tadi, itu penentunya adalah 7 cakra ini. Ya, penentunya adalah 7 cakra ini. Lah, 7 cakra inilah yang menguras energi kita. 7 cakra inilah yang akan menguras seluruh tenaga kita kalau cakra otak kita, baitul makmurnya, belum terjaga kebersihannya. Cakra jantung kita, baitul muharamnya, belum terjaga kebersihannya. Cakra kelamin kita belum terjaga baitul muqaddasnya. Ini amat sangat menguras energi kita. 7 cakra ini berada dalam posisi sejajar, lurus dari kepala sampai ke tulang ekor. Ya, jadi sejajar dia sampai ke tulang ekor. Dari kepala, ujung kepala sampai ke ujung tulang ekor. Itu posisinya lurus. Siapapun dia, kalau bisa duduk diam dalam posisi tegak, disadari tidak disadari, 7 cakra atau 7 kundalini ini aktif otomatis. Aktif secara otomatis. Dikarenakan aktifnya di luar kesadaran, aktifnya di bawah alam sadar gitu maksudnya ya. Jadi keaktifan mereka bertujuh ini tidak bermanfaat sama sekali, nggak ada gunanya. Tidak menghasilkan apa-apa. Lah, praktek melakukan patrap samadhi manunggal jati, ini kan ada unsur kesengajaan. Di dalam kelakuannya ada kesadaran di dalamnya. Artinya, ketika 7 cakra atau 7 kundalini ini aktif, saling berhubungan, nah ini melampaui segalanya, para kadangku, melampaui segalanya, ya, melampaui segalanya. Nah, kalau seseorang itu sudah menguasai ini, dulu saya pernah beberapa kali mengatakan, kalau sudah menguasai ini, hidungnya pesek, pengen mancung. Nggak suka saya sama hidung pesek, pengen mancung seperti hidungnya orang luar negeri. Itu kecil banget. Nggak usah operasi plastik. Lah dari sini kan kita bisa mengambil kesimpulan kan? Seperti apa sih manunggal jati itu? Ya? Tanpa melakukan operasi plastik, kalau hidungnya pesek dan tidak suka, pengen dirubah menjadi mancung, seperti hidungnya orang luar negeri. Saya katakan seperti itu loh. Nah, di sini kan jenengan bisa mengambil kesimpulan kan harusnya. Seperti apa kehebatan manunggal jati? Dikarenakan manunggal jati ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita takar, ya. Kadarnya tidak bisa kita takar, itu nggak bisa. Karena apa? Karena di dalam manunggal jati isinya Kenapa disebut manunggal jati? Karena di dalamnya ada Tuhan gitu loh. Kenapa disebut manunggal jati? Karena di dalam wadah ada Tuhan. Kalau di dalam wadah tidak ada Tuhan, itu namanya manunggal. Lah manunggal ini ada banyak, manunggale kawula Gusti bisa. Tapi kalau manunggal jati berarti yang ada di dalam itu Tuhan dan semesta seisinya. Ini bukan sesuatu hal yang remeh. Dikarenakan manunggal jati itu bukan sesuatu hal yang remeh, berarti kan dibutuhkan pencapaian yang tidak biasa sih. Dibutuhkan pencapaian yang tidak biasa. Nah, panjenengan yang sedang gembleng melakukan patrap samadhi manunggal jati dalam satu malam 10 kali. Tapi semedinya 1 menit nggak dapat apa-apa.
Untuk yang sudah selesai manunggal jati, untuk yang sudah selesai gembleng di rumahnya masing-masing, sedikit-sedikit patrap samadhi manunggal jati, sedikit-sedikit ada waktu melakukan patrap samadhi manunggal jati. Tapi semedinya hanya beberapa menit, nggak dapat apa-apa, Rek. Nggak dapat apa-apa. Ini ukuran Tuhan, ukuran paling mentok, ukuran paling pamungkas. Nggak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, nggak ada yang lebih tinggi dari Maha Suci, itu nggak ada. Jadi ini kalau cerita, ini bercerita tentang Maha Suci. Lah Maha Suci ini kan pungkasan-pungkasan yang pungkasan. Sudah nggak ada lagi. Setelah dia sudah nggak ada lagi. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam patrap samadhi manunggal, berarti kan bukan sesuatu yang main-main remeh, guyonan, hibur. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dibutuhkan waktu berjam-jam. Dikarenakan Maha Suci adalah alam semesta seisinya. Kita wujudnya satu. Satu wujud melayani alam semesta seisinya. Cukup 1 menit. 1 jam cukup. Enggak cukup. Enggak cukup. Jadi, setelah cakra otak, ingat di sini ada dimensi nang, ada dimensi neng. Dimensi nang itu cetak, gorokan ini. Setelah dimensi cakra otak yang menjadi pintu gerbang masuk ke dalam istana atau singgasana Baitul Makmur, sedulur papat kalimo pancer kita itu akan masuk ke dalam dimensi nang. Setelah masuk di dimensi nang, kemudian dia akan masuk lagi ke dimensi neng. Dimensi neng itu adalah dimensi hati atau batin. Setelah berhasil melalui dimensi neng, baru dia bisa masuk ke dalam cakra jantung. Untuk langkah selanjutnya, agar supaya sedulur papat kalimo pancer kita bisa mencapai titik hotspot cakra kelamin, dia masih melewati 2 dimensi lagi. Dimensi ning. Dimensi ning itu adanya di wudel, di puser. Dimensi ning. Setelah dimensi ning, baru dia masuk lagi ke dimensi ke-6, yaitu dimensi nung. Dimensi nung itu ada di batuk kontol. Batuk kontol apa jenenge? Batuk kontol. Batuknya itu loh. Kontol kita kan ada batuknya. Vagina kan ada batuknya. Nah, kalau perempuan kan vagina. Kalau laki-laki kan kontol. Iya. Lagi kan ono batuke. Ada ininya loh, ono batuke kan. Nah, itu dimensi nung. Setelah berhasil memasuki dimensi nung, baru dia bisa mencapai titik hotspot cakra kelamin. Setelah dia berhasil mencapai titik hotspot cakra kelamin, dari cakra kelamin itu langsung semburat cahayanya. Jos! Nembus seluruh dimensi ini tadi. Lah kalau kita bungkuk, opora tugel gulune. Kalau harus diilustrasikan. Kalau harus diilustrasikan. Apa enggak patah lehernya? Jadi penyakit. Penyakit apa? Capek, cengang, pegel. Karena apa? Karena ketabrak 7 cakra yang saling berhubungan ini tadi loh. Ketabrak 7 cakra yang saling berhubungan ini tadi loh. Nah, kalau posisinya tubuh kita yang terdiri dari 7 lapis, posisinya organ tubuh kita yang terdiri dari 7 hal tadi, beda-beda. Posisinya, letak posisinya beda-beda. Sesuai tugasnya masing-masing. Tapi kalau 7 cakra, 7 kundalini ini posisinya sejajar. Dari ubun-ubun sampai ke tulang ekor. Tulang ekor pas ning silit brutu kalau ayam itu brutu. Masa uang kok diomong brutu ya nggak bisa ya. Beda. Tentu. Jadi untuk mendapatkan klimaknya, nah kalau sedulur papat kalimo pancer kita atau kawula Gusti kita atau wahyu panca gaib kita bermula dari
cakra otak dan berhasil menembus cakra kelamin, ini dari cakra kelamin itu langsung jos naik ke atas. Keberhasilannya ini akan meninggalkan titik-titik. Ya, keberhasilannya akan meninggalkan titik-titik. Kalau harus diilustrasikan, ketika Kawula Gusti atau panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer berhasil sampai di cakra otak, muncul seberkas cahaya. Nyala, katakanlah gitu loh. Kalau harus diilustrasikan, nyala. Ketika dia berhasil sampai di dimensi nang, nyala lagi. Sampai dimensi nang, nyala lagi. Terus menyala. Lah sampai di cakra kelamin, baru nembus cahaya yang paling dasar itu nembus ke atas. Jerat. Lah, di tahapan ini ada 2 rute. Ya. Di dalam Manunggal Jati itu ada 2 rute. Rute pertama dari bawah naik ke atas kalau diibaratkan berjalan. Ini saya pernah mengeluarkan video ini tentang menggambarkan seseorang yang sedang melakukan pendakian gunung. Jadi kalau harus diilustrasikan, rute Manunggal Jati sama halnya seseorang sedang melakukan perjalanan naik gunung kemudian turun gunung. Nah, rutenya ada 2. Rute pertama dari bawah berjalan naik ke atas, dan rute yang kedua dari atas turun ke bawah. Rute yang pertama yang saya gambarkan berjalan dari bawah naik ke atas, ini untuk yang mulai dari nol, belum pernah belajar apapun, ya, masih awam, belum pernah belajar apapun. Lah itu bisa diistilahkan perjalanan spiritualnya dari bawah naik ke atas. Artinya dia bermula dari cakra kelamin terlebih dahulu. Sehingganya seluruh perjalanan spiritualnya itu bergantung kepada kebersihan kelamin atau syahwatnya terjaga apa tidak. Ada bergantung di situ. Nah, rute kedua perjalanannya dari atas turun ke bawah. Lah, perjalanan kedua yang saya istilahkan berjalan dari atas ke bawah, ini yang sudah pernah belajar, yang sudah capek, yang sudah belajar ke sono, kemudian menemukan titik inti, dan perjalanannya saya gambarkan sebuah perjalanan dari atas turun ke bawah. Artinya bermula dari cakra otak dan berakhir kepada cakra kelamin. Nah, ini seluruh perjalanannya berarti kan bergantung kepada kebersihan otak atau pikirannya itu bersih atau tidak.